Yang juga jadi sorotan di Jakarta, sejumlah aksi tawuran terjadi dalam 1 bulan terakhir. Warga resah karena keamanan terusik. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 2 November. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV, peristiwa itu terjadi di dalam sebuah gang sempit permukiman warga. Kedua kelompok ini juga membawa senjata tajam dan berbuat onar hingga merusak gerobak dagangan warga. Dan para pelakunya itu kita nggak tahu anak mana saja. Dan kami khawatirkan kalau terlalu lama dibiarkan ini akan mengganggu ketentraman warga di sekitar wilayah sini. Jadi was-was nggak sih, Pak? Pastinya was-was sekali karena takutnya salah sasaran ke warga atau bahkan mungkin merusak fasilitas di sini, fasilitas umum. Di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, aksi tawuran juga mengusik rasa aman warga 14 Oktober lalu. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 29 September, kelompok pelaku tawuran semakin berani. Tak hanya membawa senjata tajam, mereka juga membawa senapan angin. Aksi tawuran di gang sempit itu membuat warga khawatir akan keselamatan mereka. Aksi tawuran yang kerap terjadi sudah menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pada Mei lalu, Pramono sempat menggagas acara Manggarai Bersalawat, pendekatan demi mengatasi persoalan tawuran yang kerap terjadi. Pemerintah perlu menjamin rasa aman warganya dari aksi tawuran yang hanya menimbulkan korban dan kerusakan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas aksi tawuran yang kerap terjadi? Kita akan tanyakan langsung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi, Ciko Hakim. Selamat malam Bang Ciko, apa kabar? Halo Valen, kabar baik. Iya, Bang Ciko, kalau tadi kita lihat berita, banyak aksi tawuran yang dilakukan oleh kelompok remaja. Nah, sampai sekarang pendekatannya seperti apa ke para remaja ini? Ya, ini kan sangat memprihatinkan kan. Tapi kalau kita melihat dari terkait dengan hal-hal yang sifatnya bentrok antar remaja atau tawuran ini sudah terjadi cukup lama di Jakarta dan bukan hanya baru beberapa bulan terakhir saja. Dan ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Bapak Gubernur Pramono Anung maupun Bapak Wakil Gubernur Pak Rano Karno yang kemudian tentunya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya lintas OPD untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan terkait ini. Dan tentunya kami tidak bisa sendirian di Pemprov DKI Jakarta dan harus ada kerjasama yang erat dengan Forkopimda, dengan kepolisian, dengan TNI dan pihak-pihak lain, termasuk dengan masyarakat itu sendiri yang kemudian harapan kami juga bisa saling menjaga kota kita bersama. Namun secara konkret dalam waktu dekat akan ada keputusan gubernur atau Kepgub yang nantinya akan menurunkan satu kebijakan, satu satgas yang dinamakan Satgas Jaga Jakarta yang berisikan lintas OPD mulai dari Kesbangpol, Satpol PP, Gulkarmat dan juga dinas sosial dan dinas-dinas yang lainnya yang kemudian nanti akan berkoordinasi ketat terus menerus dengan Forkopimda, dengan kepolisian, TNI Polri untuk kemudian bisa memitigasi terkait dengan tawuran ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah Kepgub itu dikeluarkan, dan tentunya kami akan terus bekerja dan perlahan kita berharap bisa mengurangi dan meminimalisir kejadian-kejadian ini. Tentunya banyak sekali faktor terkait dengan tawuran ini dan tidak bisa dipukul rata ya. Di daerah-daerah tertentu tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu terkait dengan awal dimulai tawuran teman. Namun tentunya kami sedang mengidentifikasi itu semua dan harapannya ke depan kami bisa melakukan pembinaan bagi mereka-mereka yang masih pelanggarannya ringan. Tetapi kita akan
sangat harus tegas. dihukum untuk berikan efek jera ini kelihatannya, karena Betul. tadi Kami pengakuan akan warga itu khawatir karena adanya perusakan fasilitas umum, kemudian juga takut kalau jadi salah sasaran amukan para remaja ini ya. Nah tapi kalau melihat atau mundur ke belakang, ini tadi juga sempat disinggung bahwa di bulan Mei ada Manggarai Berselawat, kemudian juga kalau dilihat pada saat rapat koordinasi lintas sektor di Balai Kota pada Juni lalu, ini sempat tercetus usulan Satgas penertiban tawuran. Tapi kami lihat sekarang progresnya kayak belum kelihatan berdampak begitu, Pak Mas Ciko? Ya, memang Kepgubnya sedang dipersiapkan secara matang karena terkait dengan ini kita banyak hal yang menjadi pertimbangan terkait administrasi, terkait hal-hal yang sifatnya regulatif, dan tentunya terkait dengan anggaran. Namun Kepgub ini sebentar lagi akan diluncurkan dan saya sepakat terkait dengan penindakan dan membuat efek jera bagi mereka-mereka yang menjadi pelaku, dan ini sudah kita... Tapi sejauh ini rencananya tuh untuk apa ya, untuk Satgas Penertiban Tawuran ini fokusnya akan apa? Sosialisasi ke warga, penjagaan di setiap daerah-daerah rawan tawuran, atau gimana sih Bang Ciko? Semua, tentunya kita akan melakukan sosialisasi. Akan dilakukan sosialisasi dan juga mengajak warga untuk bisa berpartisipasi aktif untuk satu mengantisipasi atau juga mengajak keluarga dan tetangganya untuk kemudian saling mengawasi. Itu yang pertama. Apakah yang kedua, deteksi? Saya belum selesai, tolong. Yang kedua, tentunya akan ada koordinasi yang ketat dengan kepolisian yang kemudian tadi disampaikan bahwa penindakan tegas akan dilakukan apabila memang sudah yang dilakukan adalah tindak pidana. Misalnya membawa senjata tajam. Tentunya ini adalah sebuah tindak pidana yang tidak bisa lagi kita tolerir dan tentunya itu harus ditindak tegas. Dan apabila masih dalam taraf kenakalan dalam tanda kutip, nanti tentunya kita akan dinas sosial akan turun tangan dan kemudian melakukan pembinaan. Jadi banyak sekali yang akan kita lakukan, termasuk dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat seperti pertandingan olahraga untuk anak-anak muda di lingkungan yang dimana memang rawan sering terjadi tawuran. Dan kami mengetahui karena beberapa sebab dari ini adalah satu, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan oleh banyak warga, ada juga hal-hal yang sifatnya terkait dengan ekonomi misalnya. Banyak di antara tempat-tempat di mana terjadi tawuran seperti di Manggarai misalnya, kita tahu banyak perumahan yang hidupnya memang masih kurang layak atau pinggiran Kali Ciliwung maupun Kali Krukut, di mana satu rumah bisa diisi oleh 12 orang yang tidurnya shift-shiftan, dan itu juga membuat kehidupan masyarakat itu gampang, dan anak mudanya juga bingung untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, tapi memang ini menjadi PR pemerintah, menjadi PR Pemda gitu untuk pemetakan tempat-tempat yang rawan tawuran. Tapi kalau terkait deteksi dini tawuran ini sampai sekarang seperti apa, Bang Ciko? Pasti kan harusnya sudah bisa terdeteksi gitu ya, berjalan nggak? Sangat berjalan ya, tetapi kan kita tahu apa-apa yang dilakukan, tawuran-tawuran yang terjadi ini banyak sekali, bahkan pelakunya adalah bukan berasal dari tempat terjadinya tawuran. Dan ini yang agak sulit untuk deteksi. Jadi movementnya atau pergerakannya itu datang dari tempat-tempat lain, dan memang ada kelompok-kelompok anak-anak muda yang memang kehidupan sehari-harinya adalah hanya untuk berkelahi atau untuk melakukan tawuran. Dan ini terus kita identifikasi, dan semoga setelah Kepgub ini dikeluarkan, semuanya bisa kita mitigasi dengan lebih baik lagi. Ya baik, tentu perlindungan terhadap masyarakat di sekitar Jakarta ini menjadi prioritas agar tidak ada ketakutan-ketakutan dan membuat tidak aman masyarakat yang tinggal di sini. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama dengan Kompas Malam Kompas TV, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi Bang Ciko Hakim. Salam sehat selalu.